biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita ibadahnya di rumah masing-masing lagi. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Gak ada lagi yang nengok kanan, nengok kiri. Kita berdoa bersama ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau juga berkati teman-teman kami, dimanapun teman-teman kami berada, Engkau selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke adik-adik, kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri seperti kakak berdiri. Jadi adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya nyanyi ya. Oke, kita tepuk tangan bersama. Apa sama musik? Musik. Musik. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya tepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya,
Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di dukaku kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita juga sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan di dunia ini. Jadi adik-adik, kalau kalian minta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang setia. Karena hanya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kedamaian. Tuhan yang memberikan kita penghiburan. Itu semua berasal dari Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. Semuanya duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Mari kita katakan, Engkau Bapa yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
bangkit berdiri, kita katakan lebih sungguh lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang ku andalkan,
berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Kau lagi memberkati setiap kami untuk boleh datang beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan lagi buat setiap kami untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga menolak intimidasi roh-roh jahat yang mengganggu jalannya kami beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tolak, kami patah, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih kita mengucap syukur ya. Pada pagi hari ini kita boleh ada, tidak kurang suatu apapun. Kita bersyukur sama Tuhan, kita bisa memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Hari ini kita lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu pelajarannya tentang apa ya? Oh, ada yang masih ingat? Aku, kakak Cindy juga mau tanya, pasti semua anak-anak sehat ya? Sampai dengan saat ini Tuhan pelihara kesehatan kita, memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Ya, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang Miriam yang sakit kusta. Kenapa Miriam sakit kusta? Miriam dan Harun cemburu. Cemburunya sama siapa? Sama adiknya, sama Musa. Ya, itu membuat Tuhan marah. Itu membuat Tuhan tidak senang. Itu membuat hati Tuhan sedih karena Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir sampai dengan saat itu. Ya, nah adik-adik, kalau saat ini kakak mau tanya lagi, siapa yang masih suka bersungut-sungut? Iya, kalau minggu lalu kita belajar tentang tidak boleh cemburu, aku tanya sekarang, siapa yang masih suka bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu apa sih? Ya, bersungut-sungut itu adalah kalau dapat tugas banyak, kalau dimintain tolong, pasti ada ngomelnya, pasti ada mendumelnya. Nah, itu bersungut-sungut. Kira-kira bersungut-sungut itu baik atau tidak? Ya, bersungut-sungut itu tidak baik. Bersungut-sungut itu mungkin menyedihkan hati orang. Ya, saat ini kita juga belajar tentang bangsa Israel. Masih seperti minggu lalu. Kalau Harun dan Miriam iri dan cemburu sama Musa, saat ini ada beberapa suku bangsa Israel saat itu. Mereka meragukan kepemimpinan Musa. Mereka juga meragukan pemilihan Harun sebagai imam tertinggi saat itu. Ya, mereka juga kepingin jadi pemimpin. Siapa sih ini yang mau jadi pemimpin? Pemimpin itu apa ya? Pemimpin itu orang yang dihormati. Pemimpin itu apa katanya pasti harus dijalankan. Ya, semua orang pasti menghormati. Ya, siapa yang tidak mau jadi pemimpin? Jadi saat itu suku-suku Israel yang lain mereka merasa iri, mereka mungkin cemburu seperti Harun dan Miriam pada Musa saat itu. Mereka bilang, kayaknya kita juga bisa jadi pemimpin, kayaknya kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Nah, ya benar. Nah, saat itu Tuhan berfirman dan kita pelajari hari ini terambil dari Bilangan 17 ayat 1 sampai dengan 13. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa. Di ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, dan di 2, katakanlah kepada semua orang Israel, ya, suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat. Jadi di situ ada 12 suku bangsa Israel. Ya, setiap sukunya pasti punya pemimpin dan pemimpinnya pasti punya tongkat. Nah, tongkat itu adalah lambang kekuasaan, lambang otoritas. Jadi disuruh kumpulin. Masing-masing mewakili setiap suku. Adik-adik tahu suku Israel ada 12. Ya, di antaranya adalah suku Lewi. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Di situ dituliskan bahwa dari suku Lewi kau tulislah nama Harun. Ya, lalu Musa keluar bertemu kepada bangsa Israel. Tuhan bilang seperti ini. Kumpulkan semua tongkat wakil dari pemimpin setiap suku bangsa Israel. Jadi ada berapa? Ada 12 suku. Dan suku Lewi diwakili oleh Harun. Nama-nama kalian ditulis di situ. Lalu perintah Tuhan kepada Musa selanjutnya, 12 suku yang sudah mengumpulkan tongkat masing-masing untuk mewakili dengan disertai nama-nama mereka,
mereka membawanya kepada Musa. Lalu Musa mengumpulkan tongkat itu, dan perintah Tuhan adalah tongkat-tongkat itu dibawa masuk ke kemah pertemuan, ya, di mana Tuhan biasa bertemu dengan Musa, ya, disuruh taruh di sana. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, kepada siapa aku memilih orang yang akan memimpin, kepada orang yang aku berkenan, tongkatnya akan berbunga, bertunas, berbunga, dan akan menghasilkan buah badang. Itulah tanda yang Tuhan akan berikan. Nah, pada saat itu ditaruhlah Musa semua 12 tongkat yang mewakili suku-suku Israel. Ya, lalu Musa kembali seperti biasa. Dia dalam hati pasti berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan suatu kuasa supaya bangsa Israel tidak terus-terusan bersungut-sungut. Nah, lewat malam itu, esok harinya Musa kembali masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, yang terjadi adalah satu mukjizat, satu tanda yang Tuhan berikan, bahwa tongkat Harun yang mewakili suku Lewi itu bertunas, dia berbunga dan akan menghasilkan buah badang. Wow, luar biasa Tuhan menunjukkan kuasa. Tongkat itu benda yang mati, tetapi bisa tumbuh bunga, bisa tumbuh buah. Itu menandakan bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan punya kuasa. Bahkan saat itu Tuhan mampu menyatakan kuasanya memilih siapa yang akan memimpin bangsa Israel sebagai imam tertinggi saat itu. Lalu Musa membawa semua tongkat, termasuk tongkatnya Harun yang berbuah dan berbunga, lalu keluar menemui wakil-wakil dari 12 suku bangsa Israel saat itu. Dan mereka terheran-heran, mereka kagum. Lalu Musa mengangkat tongkatnya Harun, ya, tongkat Harun itu berbuah, berbunga, bertunas seperti yang Tuhan perintahkan. Disitulah Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menandakan bahwa orang pilihan Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa Israel sebagai imam tertinggi saat itu, yaitu Harun. Ya, Harun dipilih oleh Tuhan untuk memimpin. Karena apa? Tuhan tidak sembarang memilih. Semua bisa jadi pemimpin, tapi bisakah jadi pemimpin yang baik? Tuhan melihat hati Harun. Tuhan melihat Harun bisa bertanggung jawab, melakukan segala tugas tanggung jawabnya. Dan Tuhan melihat hati Harun yang sungguh-sungguh mau menjalankan semua pelayanan yang Tuhan berikan buat Harun untuk memimpin bangsa Israel sebagai imam bersama-sama dengan Musa saat itu. Lalu mulai mereka masing-masing mengambil tongkat masing-masing. Orang-orang yang wakil-wakil dari setiap suku yang tidak terpilih, ya, mereka menyadari kalau mereka berbuat salah dengan bersungut-sungut. Mereka belajar sesuatu bahwa kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Tuhan sudah mempercayakan Harun untuk memimpin. Nah, adik-adik, kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, karena itu bisa mendukakan hati Tuhan. Kita belajar untuk tidak bersungut-sungut melakukan segala sesuatu. Kalau kita ditugaskan sesuatu, mungkin sekolah di rumah, kita dapat tugas dari ibu guru, kita mau jalankan dengan baik, karena bersungut-sungut itu tidak baik. Ya, bersungut-sungut itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia juga bisa mendukakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersungut-sungut, kita ngomel-ngomel terus, itu tidak baik. Adik-adik, saat itu pun Tuhan berfirman lagi kepada Musa, bawa kembali tongkat Harun yang berbunga itu masuk ke dalam kemah pertemuan dan taruh di hadapan tabut hukum Allah. Itu akan mengingatkan semua bangsa Israel pada saat mereka bersungut-sungut meragukan kepemimpinan Harun, meragukan kepemimpinan Musa. Bahkan mereka juga meragukan penyertaan Tuhan. Mereka kadang-kadang mendukakan hati Bapa, hati Tuhan kita dengan bersungut-sungut. Itu sebagai tanda peringatan harus disimpan. Pada saat mereka mau bersungut-sungut, angkat tongkat itu sehingga mereka mengingat kembali kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan terus akan menggenapi, Tuhan terus akan menyertai, Tuhan terus akan memberkati. Sekali-sekali jangan meragukan kasih-Nya Tuhan. Ya, karena bersungut-sungut itu menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ya, jadi Musa pun melakukan hal seperti itu. Dia taruh, dia simpan seperti yang diperintahkan Tuhan. Adik-adik, kalau kita juga dipilih Tuhan untuk bisa melayani, mungkin
saat ini karena pandemi dan situasi keadaan kita beribadah di rumah. Tapi pada satu hari nanti, kalau semua sudah selesai, kita bisa datang beribadah. Dan kalau Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk pimpin doa, untuk puji-pujian, ya, untuk membawakan kantong persembahan, kita mau lakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersukacita, tidak bersungut-sungut, tidak melempar-lemparan, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar hari ini untuk tidak bersungut-sungut lagi. Amin. Kita punya ayat hafalan, ya, Mazmur 65 ayat 5a. Di situ mengatakan bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih. Ya, Mazmur 65 ayat 5a mengatakan bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih. Kita berbahagia karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya dan dipercayakan segala sesuatu untuk boleh kita kerjakan. Kita mau kerjakan seperti untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, juga kita boleh menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, kita akan berdoa dan pagi hari ini kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur Bapa untuk peringatan-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang lagi mengajarkan setiap kami, untuk kami tidak lagi bersungut-sungut Tuhan. Kalau kami menerima tugas tanggung jawab, kami percaya semua itu dari Tuhan datangnya. Dan ajar setiap kami Bapa untuk boleh setia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami minta ampun kalau mungkin selama ini kami bersungut-sungut, kami masih ngomel-ngomel, kami masih tidak mendengarkan orang tua kami tidak dengar-dengaran, kami tidak berdoa dengan baik, kami melakukan hal-hal itu dengan ngomel-ngomel, dengan bersungut-sungut. Tuhan, ajar setiap kami untuk boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang boleh jadi berkat dan menghormati orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu juga Tuhan, semua anak-anak di rumah, sekolah di rumah, mereka boleh sehat, boleh kuat, mereka terus antusias, mereka boleh bersemangat belajar, dan Tuhan sendiri akan tambah-tambahkan hikmat, kepintaran, akal budi, kecerdasan buat setiap anak-anak. Dan berkati semua orang tua, diberikan kesabaran, diberikan sukacita bersama-sama untuk boleh membimbing anak-anak belajar di rumah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saat ini, kalau masih ada pandemi COVID-19 Bapak, kami tolak, kami patah hancurkan segala virus, sakit, penyakit, semua kelemahan, semua kekurangan yang membuat kita takut, membuat kami khawatir Bapak, kami tolak, patah hancur kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap jadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin.